Akhirnya Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berjabat tangan kembali setelah sempat tak bersalaman usai acara debat Capres 2 pekan lalu. Momen ini terjadi dalam acara Paku Integritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi. Anies Baswedan pun mengungkap obrolannya dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang bikin momen akrab dan tawa di acara Paku Integritas KPK. Anies menjawab baik dan dia Prabowo memiliki hubungan yang hangat. Ya, kita sama-sama kedinginan tadi malam. AC-nya dingin sekali. AC-nya dingin sekali di KPK. Jadi kita sama-sama kedinginan. Jadi kita dapat jaket. Dia bilang, wah untung nih Pak, kita sama-sama dapat jaket. Iya untung, jadi hangat nih sekarang. Berarti udah nggak dingin ya Pak? Karena sama-sama Hangat lah, kita hangat terus. Prabowo dan Anies sebelumnya tak bersalaman usai acara debat Capres di Istora Senayan 2 pekan lalu. Ketika konferensi pers usai debat, Anies mengaku sudah berupaya mencari Prabowo untuk bersalaman. Namun, Prabowo sudah tidak ada di panggung debat. Sementara itu, menurut Prabowo, Anieslah yang harus menghampirinya karena dirinya lebih senior. Tim Liputan, Kompas TV. Ya saudara, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tampak mesra dan saling bersalaman. Padahal di debat ketiga, keduanya tidak saling bersalaman di akhir acara. Lalu bagaimana membaca hubungan politik antara paslon dalam Pilpres 2024? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia, Profesor Hamdi Muluk yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Prof. Salam sehat, Yasir. Ini Anda membacanya seperti apa nih kesan politik yang diberikan oleh kedua paslon, yaitu ada si Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto ya akhirnya bersalaman nih Prof. Ya mudah-mudahan kalau ke bawah, ke grassroots, ke publik ditangkap sebagai sebuah makna yang positif dalam pengertian semacam rekonsiliatif gitu, rekonsiliasi antara dua tokoh yang sedang mendapat sorotan panggung utama sekarang ya, Prabowo dan Anies yang sempat kemarin mengalami ketegangan emosional yang cukup diperlihatkan setelah debat ketiga itu kan. Jadi publik menangkap sepertinya mereka bermusuhan dan pada hari ini terlihat mereka sangat akrab sekali begitu dan seperti sirna tanda-tanda permusuhan. Mudah-mudahan semangat ini menjalar ke bawah, artinya sebagai sebuah momen kita menghargai betul. Dan mungkin ya kalau kita memakai misalnya yang sering dulu disebut sebagai patokan-patokan negarawan itu kan begitu. Sungguh pun Anda punya perbedaan yang tajam, perdebatan yang keras dalam konteks politik gitu. Dalam tataran pertemanan Anda tetap hangat sebagai sahabat. Jadi boleh Anda baku hantam dalam tanda kutip gitu ya, di parlemen gitu berdebat keras gitu, ketika itu selesai Anda bisa ngopi-ngopi duduk dan salam-salaman dan ketawa-ketawa misalnya begitu ya. Nah mudah-mudahan seperti itu kita menafsirkan yang tadi. Jadi waktu mereka debat di ketiga itu memang panas betul, tapi sebagai pada level pribadi tetap bersahabat gitu loh. Jadi ini bukan, kalau bahasa kekinian tuh ini bukan gimmick ya Prof ya, memang karena memang bisa saja. Bisa saja ya kalau ini gimmick. Bisa saja secara psikologis orang bercuriga bahwa memang dunia politik itu adalah seni mengatur begitu mana yang harus kita tampilkan sebagai kesejatian ekspresi personal kita. Kita marah misalnya, tapi ada pakemnya. Sebagai politisi Anda sebaiknya memasang wajah semacam poker face gitu, agak dingin gitu, ataupun kalau smile-nya ya poker smile nggak apa-apa, artinya disesuaikan dengan apa yang dimaui publik begitu, sesuai dengan walaupun ada kesal tidak ulah diperlihatkan. Jadi mungkin kita bisa mengatakan antara dunia kebatinan yang bersifat kuat begitu ditransformasikan atau disublimasikan menjadi tampilan publik yang sepertinya ramah, bersahabat, senyum gitu, tapi susahnya secara personal di dalam bergejolak misalnya begitu ya. Tapi itulah, kalau Anda nggak bisa seperti itu, orang bilang, wah Anda bukan politisi. Jadi orang mengatakan, jadi susah ya politisi itu bisa berpura-pura ya, kan begitu ya. Kalau anak muda sekarang ya, di mana yang namanya genuinity, di mana yang namanya ekspresi yang spontan, semua kok diatur begitu ya.
Dan itu menurut Anda lumrah terjadi di dunia politik, termasuk di capres kita ini yang kemarin seru sekali sampai jadi perbincangan kita semua bahwa ini antara Prabowo dan juga Anies ini nampaknya masih kurang harmonis begitu, bahkan ditutup dengan tidak saling bersalaman. Menurut Prof Hamdi sendiri, dengan adanya momen, meskipun ini momennya karena mereka diundang ya di acaranya KPK, akhirnya mereka mau nggak mau harus berbarengan begitu. Apakah momen ini cukup untuk menutup ataupun menandingi momen yang kemarin sebelumnya yang sempat renggang antara Prabowo dan juga Anies? Sangat bisa, karena Sangat secara bisa ya. sebenarnya memori manusia itu ada istilahnya the recent effect gitu. Jadi kadang-kadang kita hanya ingat yang terkini. Jadi yang dua minggu yang lalu kita sudah lupa, ditutup oleh hal yang baru gitu. Itu biasa. Jadi efek resensi namanya, efek terkini gitu. Jadi mudah-mudahan momen ini menurut saya pentingnya maknanya buat kita bersama bahwa ya sungguh pun Pilpres ini keras gitu ya, sebagai sebuah perdebatan politik. Pada tingkat personal gitu ya kita tetap menjaga persahabatan. Oke, tapi Prof melihat ada kesan politik khusus nggak atau bacaan politik tertentu nggak yang ingin disampaikan oleh masing-masing capres begitu kalau kita lihat di sini antara Anies dan juga Prabowo Subianto ini, mengingat beberapa saat lagi hari Minggu ini akan ada debat, kemudian pencoblosan juga tinggal menghitung hari nih. Iya, saya kira ini positif ya, kita harus tangkap sebagai momen yang positif gitu loh. Kita sudah pernah belajar dari dua pemilu Pilpres yang 2014, 2019 yang dicatat sebagai keras. Sekarang orang melihat ini agak lebih suhunya lebih adem lah katakan. Mudah-mudahan ini berlanjut sampai tanggal 14 gitu. Baik, berarti harapannya ini akan tetap adem ya, karena kalau kita lihat ini kan juga ada yang menganggap bahwa antara Prabowo dan juga Anies ini akhirnya renggang begitu, yang berdampak pada Anies yang kemarin juga sempat ramai juga dibicarakan begitu terkait dengan koalisi jika ada putaran kedua, tapi Aniesnya malah dengan Ganjar Pranowo. Kalau soal koalisi kan terbuka saja kemungkinan, misalnya satu nggak lewat putar kedua, ya itu tiga gabung dengan satu atau apapun gitu loh, kemungkinan itu bisa. Jadi sebagai politisi biasanya mereka akan menjaga seluruh kemungkinan itu bisa saja. Jadi artinya tidak ada permusuhan yang abadi, tidak ada persahabatan yang abadi katakanlah gitu kan, itu ada giumnya politik kan, yang ada kepentingan. Jadi kalau misalnya Anda istilahnya sekarang mau memakai emosional pribadi Anda dalam pengertian yang baper itu, Anda nggak akan sukses di politik itu kira-kira. Memang orang harus bisa mengatur display of their emotional expression itu ya dengan baik gitu, sehingga tampilan publiknya baik gitu, dan juga itu selalu menjaga kemungkinan untuk mau berkoalisi, mau berteman. Jadi menjaga kemungkinan untuk berkoalisi terutama, sehingga harus menjaga hubungan baik begitu ya. Sebagai untuk jadi pemimpin yang bagus. Betul. Oke, jadi menurut Prof sendiri ini untuk kedepannya itu baiknya sikap apa yang diambil oleh masing-masing capres? Karena tadi tidak ada kawan dan juga lawan abadi di dunia politik, kemudian baper itu tuh tidak cocok kalau ada di dunia politik ini. Iya, saya kira momen tadi bagus lah dalam pengertian ya memang begitu harusnya politik berjalan gitu loh. Jadi kalau kita menakarnya dengan ukuran-ukuran kepantasan dalam berpolitik bahwa itu pesan yang bagus gitu loh. Itu selalu sebenarnya diinginkan di semua tempat. Sungguh pun misalnya perbedaan-perbedaan visi politik, perdebatan keras secara politik gitu, secara personal, secara persahabatan tetap harus tidak rusak begitu. Itu yang bagus begitu. Oke, terima kasih Profesor Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Prof. Salam sehat.